Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami hakul yakin padamu. Limpahi kami dengan hikmah yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal yang kau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi majelis ini dari tipu daya syaitan, dari hawa nafsu yang menggelincirkan. Ya Allah, berkahi majelis ini. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Apakah Allah mendengar yang ngobrol terus menerus? Apakah ada balasannya? Setiap perbuatan pasti disaksikan oleh Allah dengan sempurna dan pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika engkau berbuat buruk, berbuat jahat, keburukan itu untuk dirimu. Tadi sore sudah dibahas, hidup ini sebetulnya simpel saja, tapi menjadi ribet karena dua hal. Satu, tidak paham agama dengan benar, dan yang kedua, kalah oleh hawa nafsu. Itu intinya mengapa hidup kita ribet. Sebetulnya kalau kita memahami hidup ini tidak rumit, kuncinya sederhana. Hidup ini mudah dan susah itu ditolong Allah atau tidak, cuma itu saja. Kalau Allah menolong pasti mudah, kalau tidak ditolong pasti susah. Karena semua kejadian ada di dalam genggaman Allah. Jadi hidup ini kalau disederhanakan, bagaimana caranya supaya kita ditolong Allah. Supaya ditolong Allah, kita harus disukai Allah. Jadi cuman itu saja sebetulnya kerjaan kita dalam hidup. Kita hamba Allah berusaha supaya disukai Allah. Apa yang membuat kita disukai Allah? Dua juga. Satu, iman. Dua, amal soleh. Jadi kalau kita makin yakin kepada Allah dan makin sibuk bagaimana waktu kita dijadikan amal soleh, udah. Karena semua keinginan, semua masalah, semua kecemasan, semua yang kita anggap berat-berat ini, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Jadi kita tidak usah cemas dengan dolar naik. Pertama, dolarnya juga tidak punya, ya. Yang kedua, apa urusan kita dengan dolar? Penjamin kita adalah Allah. Kita tidak usah ribet dengan harga tanah naik, rumah naik, kerjaan susah. Kalau kita disukai Allah, mesti ada jalannya. Nah, yang disukai Allah itu inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, artinya yang paling disukai Allah adalah orang yang paling takwa. Sederhananya begitu. Jadi tugas kita mah tidak usah sibuk memecahkan masalah, tapi sibuk menjadi ahli takwa. Nanti Allah lah yang membimbing otak kita, pikiran kita, lisan kita, gerak-gerik kita. Karena otak ini tidak akan bisa mikir sesuatu kecuali Allah memberikan ide. Kita nanti bicara dibimbing oleh Allah, kita melangkah dituntun oleh Allah, harus kemana, ketemu siapa, semuanya hanya dengan izin Allah. Nah, jaminan Allah bagi orang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi jangan panik dengan masalah. Masalah itu terjadi dengan izin Allah dan dalam pengetahuan Allah serta kekuasaan Allah sepenuhnya, dan kita tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri, tidak ada perintahnya. Paling diperintahkannya ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita disuruh jadi orang takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi solusi terbaik itu adalah dari ketakwaan. Rezeki itu yang berkah dari ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi enggak usah takut mau seperti apapun zaman. Wah, katanya sekarang ada AI, AI, ya saya AA ya. Gimana ada AI, mau angkat ada masalah. Mau bagaimanapun zaman teknologi, mau gimana pun, tetap semuanya ada dalam pengetahuan Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah, dan tidak akan menimpa kepada kita nikmat maupun musibah kecuali Allah yang mengizinkan. Mau jungkir balik bagaimanapun gak bisa celaka kita kecuali izin Allah. Jadi setiap apapun fokusnya gimana jadi orang yang disukai Allah, namanya orang yang bertakwa. Nah, ini mengulas kembali yang lalu ya, bahwa takwa itu awalnya sekali kan iman dan amal soleh. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang gaib, yang tidak tercerap oleh mata indera kita, tapi kita yakin. Seperti tadi dikatakan di awal ya, yang paling takwa itu yang paling yakin Allah sedang melihat kita. Yang paling takwa, yang paling yakin Allah sedang menyaksikan apa yang kita lakukan. Ketika keyakinan itu konsisten, makin bagus akhlaknya. Karena orang yang bertakwa itu penampakannya akhlakul karimah, kesibukannya disebut ibadah, namanya disebut muttaqin. Ini sebetulnya tugas kita begini aja, bukan menyelesaikan masalah khusus. Oh, memecahkan ini, mencari jodoh ini, ribet. Nah, amal soleh yang utama ada dua di dalam surat Al-Baqarah tersebut ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi salatnya ini harus benar dan infaknya itu sedekah kita. Jadi masalah hidup kita tuh intinya adalah kurang yakin ke Allah, kurang benar sholatnya, dan pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, bakhil. Ini inti masalah hidup kita yang sebenarnya. Karena kalau kita makin yakin kepada Allah, kemudian sholat kita bagus, zikirnya bagus, dan kita benar-benar menjadikan setiap waktu kita adalah menjadi sedekah,
berinfak dengan berbagai potensi yang Allah berikan, udah ngalir saja. Mulai dari senyum, mengut sampah, berbuat baik aja, kullu ma'rufin shadaqah. Dan kita lakukan semua ini bukan untuk diposting, bukan untuk dinilai orang sebagai orang baik, bukan agar orang jadi balas budi, nggak ada urusan. Urusan kita cuma satu, bagaimana perbuatan kita diterima Allah, Allah suka ke kita, udah itu aja. Beneran hadirin, apa yang bisa kita lakukan? Ngebulak-balik hati gak bisa. Menjadikan istrinya jadi soleha, suami jadi soleh, apa? Gak bisa. Tugas kita, ku anfusakum, diri kita dulu, baru wa ahlikum naro. Nah berikut ini, itu sudah berulang kali dijelaskan. Ya, jadi kalau saudara lagi merasa berat hidup, maka datangilah majelis taklim, terutama yang membuat kita yakin ke Allah. Kajilah Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan asma Allah. Bacalah kisah Rasulullah SAW, juga para sahabat yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Itu sangat membantu. Yang kedua, perbaiki sholat. Jangan hanya melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat, mendirikan sholat. Artinya hadir. Allah itu di dalam setiap ucapan dan setiap gerakan sholat. Pokoknya kalau kurang perhatian ke sholat, sudah saja. Karena sholat imaduddin. Kalau sholatnya asal-asalan, ya sudah, berarti ingin hidup menderita aja itu. Apalagi meninggalkan sholat, wah teman saya nggak sholat, duitnya banyak, duit nggak ada apa-apanya. Hatinya dibuat saja udah menderita tuh, mau punya uang sebanyak apapun. Jangan ukur kesuksesan dengan topeng dunia, nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dikasih minum, barang seteguk pun jua. Saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah, maka penjahat paling jahat, orang yang ingkar, kafirin, munafikin, musyrikin yang keji, kasih aja oleh Allah dunia, nggak dibawa kemana-mana kok. Cuman ngaku-ngaku sebentar, udah itu mati, betul? Apa sih kerennya? Gak ada keren-kerennya dunia ini, gak ada. Bukan tidak boleh punya, tapi jangan mengagung-agungkan. Duduknya yang bagus. Santri, bagi santri senior mungkin sudah paham, tapi santri baru mungkin baru mulai ikut pengajian. Setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Siapapun yang menghormati ilmu, dia akan jadi orang terhormat. Lanjut. Kali ini kita akan membahas doa. Kalau doa ini kelihatannya cocok dengan wajah yang hadir, termasuk wajah saya. Ini doa penting luar biasa. Qadarullah kemarin tugas ke Jepang, ada cerita, tidak semua. Berangkat ke Jepang, tenaga kerja dari Indonesia, berangkat di tasnya itu, orang Islam itu ada sajadah, ada Quran, kopiah. Nah, di sana tidak semudah ini. Karena pengawasan tidak ada, maksiat begitu mudah dilakukan, minuman keras merajalela dan dianggap biasa. Orang beda jenis tanpa ikatan di sana dianggap biasa. Tayangan-tayangan begitu bebas.
orang tua jauh, majelis taklim tidak mudah didapat. Harusnya doa ini dipanjatkan terus. Jangankan di Jepang, di Bandung juga berat. Saya kira doanya sudah hafal ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, sahih hasan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini harus hafal ya. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak bergantung kepada yang haram. Dan kayakan aku agnini bifadlik amman siwak. Dan kayakan aku dengan karuniamu, sehingga tidak bergantung kepada selainmu. Karena orang kalau sudah sempit suka gelap mata, seakan-akan tidak ada jalan, sehingga yang haram aja diambil. Godaan di mana-mana. Kita harus serius sekali doa ini. Ini penting hadirin. Karena bukan hanya makanan, tayangan haram juga di mana-mana. Ini di HP berapa banyak yang haram, dan kita lihat. Kita harus minta kepada Allah, penguasa diri kita, supaya kita dijaga dari yang haram, dari melihat yang haram, dari berkata yang haram, berfikir yang haram, dari berbuat yang haram, makan harta haram, apapun yang haram. Benar-benar kita harus berlindung kepada Allah. Saudara paham? La haula wala quwwata illa billah. Baik, kalau masih ngobrol sesudah ini boleh pindah ya. Bisa lihat yang ngobrol dari sini ya. Tidak mau marah, kalau marah saya rugi ya kan. Tapi harus diingatkan. Kelihatan jelas yang ngobrol dari sini ya. Lanjut. Tuh kalau di kelas guru-guru seperti ini lumayan ya, bisa diam gitu. Tapi kalau di kelas biasanya tambah ngobrol. Harus kuat ruhiyahnya supaya dituruti. Karena godaan di mana-mana ada, jangan hanya masalah uang, tapi keharaman. Allah mendengar kita doa ini. Allah tahu kita takut terjerumus ke yang haram, dan Allah tahu bahwa kita bisa selamat itu dengan pertolongan Allah. Ini menemani zikir la haula wala quwwata illa billah. Kita tiada daya untuk menghindari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ini penting sekali doa ini bagi yang ingin selamat. Apa efeknya kalau kita dapat yang haram? Sudah jelas. Kalau kita ketemu dengan yang haram, tercabut nikmat iman, cabut nikmat ibadah, susahlah tahajud. Bagi yang senang ngobrol haram, melihat yang haram, tidak ada nikmatnya munajat, tidak ada nikmatnya sholat, tidak ada. Sholat juga basa-basi saja, hanya sekedar gerak badan dan gerak bibir. Itu biasanya ahli maksiat begitu, sebelum dicabut sholatnya, nauzubillahi min dzalik.
Orang yang senang kepada yang haram, maka kecenderungannya adalah imannya terus berkurang, akhlaknya memburuk, karena dia nanti akan terbiasa dosa kecil, lama-lama dosa sedang, lama-lama dosa besar, dan hidupnya tidak akan tenang, karena ciri dosa itu kan dua, gelisah dan takut ketahuan orang. Jadi hidupnya tidak tenang, ibadahnya berantakan, akhlaknya jelek, omongannya tidak bagus. Dia sendiri aura yang terpancar itu biasanya dua. Kalau orang ahli maksiat tuh orang tuh tidak merasa aman dan tidak nyaman. Orang banyak dosa kalau bicara itu dia tidak nyaman didengar. Begitulah. Lalu hina. Doanya tidak diijabah. Hidupnya akan menuai dari dosa-dosanya dalam berbagai bentuk kepahitan. Bisa mati su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangan anggap remeh yang haram-haram. Tidak ada bahagia dalam keharaman. Bahagia itu hanya ada dalam iman dan amal soleh. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada. Bagaimana kalau kita senang yang halal? Sebaliknya, hidup tenang karena Allah suka. Allah yang membulak-balik hati. Kalau kita bertemu dengan halal, doanya mustajab. Akhlak kita mulia, kita akan punya izah, kehormatan. Orang yang selalu dengan yang halal itu terhormat, hadirin. Walaupun kerjaannya dianggap secara duniawi kecil, tapi akan ada kehormatan. Walaupun dia pangkatnya tinggi, kalau suka yang haram hina, tidak akan mulia. Ini dari tadi begini. Nah, semuanya berbaik sangka ya. Ini variasi sorban. Enggak sih. Lain kali kabarin aja, ini 8. Perkara kecil ya. Lalu doa ini adalah yang kedua nih, selain diminta dijauhkan dari yang haram, nanti oleh Allah dipilihkan rezeki yang halal. Allah menguasai semua rezeki. Yang halal, yang haram, dua-duanya dalam kekuasaan Allah. Tapi kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, oleh Allah nanti dipilihkan pekerjaan yang halal. Ini dengar ya, kemarin salah seorang yang jemput di Jepang cerita, saya di sini betah, pertama bos saya membolehkan saya ibadah, sholat, kemudian Jumatan saya dipersilahkan, lalu saya mau pulang ke Indonesia cuti juga boleh, saya mau haji boleh, kemudian bonusnya banyak, gajinya naik terus, saya bisa bawa keluarga. Tapi ada juga yang cerita, aduh susah, mau sholat susah, kalau tiap hari Jumat dibagikan minuman keras. Nah, harus kuat doa ini, karena nanti Allah yang memilihkan. Begitu. Ini kita akan mengirim mahasiswa ke Jepang. Berapa Ustadz? Ustadz Mulyadi? Yang terdekat 100 mahasiswa STAI yang akan juga berangkat ke Jepang. Saya sejujurnya manis-manis cemas itu apa namanya, macem-macem ya, manis cemas. Satu sisi ada senengnya, tapi sisi lain cemasnya, karena tahu di sana itu tidak semudah di Indonesia. Nah, bekal doa ini harus dengan yakin. Nah, itu yang haram dan halal. Ini yang keduanya tadi. Allahumma inni as'aluka wa aghnini bifadlika amman siwak. Minta, ya Allah kayakan aku dengan karuniamu sehingga tidak ada harapan dari selain Allah. Ini penting sekali hadirin, karena selama ini kita ini menderita karena berharap dari selain Allah. Ini sumber penderitaan, sumber kecemasan, sumber sakit hati, sumber kekecewaan,
dan sumber perilaku kita jadi jelek. Dan kita jadi hina gara-gara kita berharap dari makhluk. Ya makhluk di sini manusia. Ini serius hadirin. Pada semua nikmat, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Pemilik langit bumi berikut segala isinya total lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sempurna. Tidak ada satu titik pun di alam semesta ini kecuali milik Allah. Dan hanya Allah Ar-Razzaq yang membagikan rezeki sekehendaknya. Terserah Allah kepada siapa mau ngasih, berapa jumlahnya, kapan, di mana, sesuka Allah saja. Dikasih banyak-banyak, kasih dikit-dikit, dilapangkan lapang, disempitkan sempit, diambil pasti habis, dikasih, ditumpahin pasti tumpah. Korun juga dikasih kuncinya aja nggak keangkat. Saudara mau dikasih kunci nggak keangkat, mau ngapain juga? Korun mati hadirin, makanya disebut harta karun. Lihat sekarang yang kaya-kaya, raja-raja yang kita anggap paling kaya di dunia, giliran mati semuanya, benar? Walaupun punya mobil 100, mustahil sekali naik mobil 2 diikat kepalanya di mobil 1, kakinya enggak bisa. Walaupun punya kamar villa sekian banyak, mustahil tidurnya kepala di ruang depan, ya enggak? Kaki di ruang belakang, enggak bisa. Cuman ngaku-ngaku aja lah. Enggak usah iri. Ini penting bagi kita. Bagi saya sangat penting. Nasihat guru saya yang sangat utama, jangan pernah berharap dari makhluk. Percuma rezeki itu yang menentukan Allah. Kalau kita berharap ke makhluk, pertama Allah simpan galau di hati kita. Lalu Allah kasih kecewa kalau makhluk itu ditakdirkan tidak menyampaikan apa yang kita inginkan. Kita jadi marah, dendam, benci, akan keluar sumpah seperempat. Saya juga tahu. Sumpah seperempat serapah. Marah, keluar akhlak yang buruk, benar? Kalaupun ditakdirkan iya, nih Allah ngasih lewat dia, hina kita, izah kita turun. Percayalah, coba lihat di negara antah barantah atau negara Konoha atau apa, di sini pangkat, di sini borgol, di sini pistol, di sini jengkol, prit, begini. Udah hancur itu wibawanya, hancur, udah takdirnya begitu. Siapa yang minta-minta tuh jadi rendah, minta-minta tuh ke Allah saja hadirin, minta-minta ke makhluk kita jadi hina, giliran dikasih hina. Tapi kalau kita wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kita hanya minta ke Allah bulat hak, yakin dialah Allah pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha dekat, maha mendengar, maha baik, maha penyayang, yang selama ini pun tidak pernah berhenti mencurahkan segala karunia-Nya kepada kita. Walaupun kitanya error, ngaco, sholat gak bener, amal gak ikhlas, centil, maha suci Allah yang maha sabar. Kalau tidak sabar, jelebet, tinggal dipetirin aja model-model kayak kita gini, ya kan? Hangus, udah beres. Dihidupin, ditutup aib. Padahal kita ngaco terus itu. Sholat tidak khusyuk, amal tidak ikhlas, ngaji nggak pernah dikasih mata. Mulutnya gibah, fitnah, tetap dikasih suara. Gimana kalau kita yakin ke Allah? Oh, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa
hasbuh. Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah rewel, nggak usah rewel. Allah tahu semua yang kita perlukan. Bukan hanya masalah makan minum, tapi ketenangan, informasi, situasi, mental. Allah tahu yang kita perlukan. Nggak usah rewel. Tapi kenapa kita disuruh doa? Doa itu ibadah, bukan ngasih tahu Allah. Sebelum mulut ini berucap, Allah udah tahu apa yang akan kita minta. Tapi kita diberikan hadiah bisa doa, jadi pahala. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Gitu hadirin. Jadi mulai kita doa ini sambil benar-benar latihan. Doa itu kan target. Latih, nggak usah banyak berharap dari siapa-siapa. Makin banyak berharap, lihat apa yang Allah turunkan ke hati kita. Gak enak, gak enak. Ini hati dikuasai Allah, dibulak-balik oleh Allah. Alarm kita nggak benar, kan Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Apa yang ada disembunyikan di dalam dada. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati ini, ya, dibisikkan di dalam hati ini. Allah tahu, tidak bisa sembunyi. Allah mengetahui segala-galanya. Jadi ketika hati ini berhalap ke makhluk, langsung oleh Allah yang menguasai hati kasih alarmnya. Enggak enak. Enggak enak hadirin. Coba nunggu WA dibalas. Enak enggak? Enggak enak, karena lebih nunggu orang. Tinggal lapor ke Allah, ya Rob, sudah 1 jam. Gak usah gitu ngomongnya. Ini contreng biru 2, di atas online, tapi garing begini, ya Allah. Tenanglah, dulu nggak ada WA, dunia baik-baik aja, ya kan? Kenapa sekarang ada WA jadi sering ngirim yang tandukan itu? Latih, minta apa-apa ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Mau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Mau minta tolong ke Allah. Kalaupun mulut kita suatu saat bicara ke makhluk, minta bantuan, minta tolong, pinjam uang, apalah, cukup mulut saja. Hati nggak usah ikut campur. Sekedar syariat saja. Tolong ambilkan drum aspal itu, misalkan. Saya perlu uang untuk bayar kontrakan, boleh saya pinjam? Tapi saya belum janji kapan bisa bayar, karena saya juga belum tahu kapan saya dapat rezeki. Tapi saya janji kalau saya dapat, saya akan bayar. Ya Allah, saya berkata yang sebenar-benarnya. Engkau tahu. Mungkin nggak orang ngasih pinjam ke kita dengan perkataan begitu? Jawab, mungkin tidak. Kalau Allah menghendaki, tinggal dibalikin aja hatinya. Ya silakan, nggak usah mikirin kembalian. Kalau ada, iya, kalau nggak lunas. Apa susahnya Allah ngasih rezeki begituan? Hati orang dikuasai Allah, tinggal dibuat ikhlas, nolong kita. Enak. Begitulah, nggak usah menghibah sama makhluk. Oh, saya salah, saya minta maaf, dia nggak memaafkan. Ya udah, nggak apa-apa. Tugas kita minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ngaku salah, minta maaf, terus tobat. Tapi dia nggak memaafkan saya, terus saja berbuat baik, terus istighfar, banyak sholat tobat, tetap berbuat kebaikan. Kita nggak bisa maksa orang. Hati itu bukan wilayah kita. Sampai pada waktunya Allah ngebalikin, memaafkan. Nah, begitu hadirin. Nggak usah ribet di kantor, ingin karir ini, karir itu, udah ingin jadi karyawan bertakwa aja, karyawan soleh.
Tapi saya pengen jadi dirut. Saudara kan di panti pijat. Ya saya direktur urut. Ya. Udah banyak di sini. Bolehkah kita punya ambisi dunia? Boleh, tapi belum tentu yang terbaik. Nggak usah ngotot. Kalau saudara pengen ya tinggal istiqoroh aja. Tapi saya ingin jadi wakil presiden. Sok lah ya. Mangga. Yang penting saudara pasti nunggu saya ngomong ijazah kan? Enggak. Saya sudah tahan, tidak akan ngomong. Semoga segera beres ngeganggu uang waktu, nggak dilihat penasaran ya. Dilihat 5 menit, 10 menit, kadang setengah jam, 1 juz itu. Lihat ijazah dari dulu tiap hari. Mana sih yang aslinya? Doain aja lah supaya segera beres, gitu aja lah. Makanya harus doa ini juga beliau nih. Jangan berharap dari makhluk. Makhluk nggak bisa apa-apa. Kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau kita bebas berharap dari makhluk, tenang. Kita akan lebih sabar menghadapi hidup ini. Salat kita lebih khusyuk. Kalau bebas berharap dari makhluk, karena kita akan lebih banyak minta ke Allah. Kemudian akhlak kita juga jadi bagus. Izah kita terjaga. Gak dikasih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak usah iri. Ini dikasih pada teman seangkatan. Terserah Allah dong. Mau ngasih ke siapa aja. Kenapa rewel? Kita sekarang mikirin rezeki dia. Apa dipindahkan oleh Allah ke kita? Belum tentu. Kalau teman dapat rezeki, doakan. Masih ingat yang melamar itu? Minta diantar ke temannya. Bro, temenin, saya mau kenalan. Ternyata si itunya lebih tertarik ke si Abro, ya kan? Temennya itu mah Abro. Ya terimalah takdir itu. Namanya juga teorinya kita minta diantar, aslinya kita yang nganter dia, ya enggak? Terima episode ini. Allah lihat kalau kita ridho, ya Allah, gini-gini amat episode. Terima takdir, doakan kebaikan. Udah. Kalau lihat teman dapat rezeki, doakan supaya barokah. Dicabut dengkinya di hati kita. Kenapa ya dia dapat segini? Ya biarin lah. Kalau Allah mau ngasih segitu gimana? Kita rewel, berubah tidak takdir kita? Berubah jadi apes. Habis pahala kita seperti api membakar kayu. Gak enak hidup ribet kayak gitu. Berhenti berharap dari makhluk. Termasuk lagi bagi-bagi makanan. Tenang aja. Aduh ya Allah, belokin ke sini. Gak usah ngomong kayak gitu, memalukan. Baris-baris, pas yang di depan kita itu makanan terakhir. Sing ridho hadirin, saudara nggak akan mati kelaparan. Emang nggak ada rezekinya. Saudara cuma bagian baris aja. Biasa aja. Dia dapat makanan, ujian. Kalau syukur berpahala, kita bagian lihat makanan. Kalau sabar berpahala. Nggak akan begitu terus. Besok beda lagi ceritanya, ya kan? Hidup memang begini. Ayo, kalau nanti Allah memberikan ujian, ada yang halal, ada yang subhat, ada yang haram, ragu tinggalkan. Ragu tinggalkan. Ini kemarin di Jepang milih makanan tidak mudah ya. Untung ada Chat GPT. Cep ya halal tuh ya. Ini secara ini kalau mau waro tidak. Kalau mau sembarangan makan. Apa untungnya makan mochi kalau enak dan halal? Untung kan? Untung
Kesenangannya sederhana, mochi halal. Tapi kalau yang ini unagi, enaknya cuma segini. Kalau saya makan doa saya nggak diijabah, iman saya rontok, belum lagi saya bisa mati, daging yang tidak halal itu membara nanti di akhirat. Cuma nafsu aja yang membuat kita tertarik kepada yang haram. Di sana musim panas. Sudahlah begitu. Saya nggak bisa cerita banyak. Nanti saya jadi dosa setiap saudara membayangkan. Sekarang misalkan dilihat yang menarik, itu jadi gimana? Saudara aja yang ngaplek sendiri, benar itu. Si itu mau kemana? Les sendiri, ngedeketin digaplok. Apa untungnya sekarang kita lihat yang tidak boleh dilihat itu? Kan? Pusing sendiri, betul tidak? Nah, doa ini supaya kuat memalingkan dari yang haram, jadi senang ke yang halal, tidak berharap dari makhluk, hanya berharap ke Allah. Masya Allah, ini doa luar biasa hadirin. Karena kalau orang kepepet cenderung ke yang haram dan cenderung menghibah ke makhluk, hina. Itu koruptor-koruptor itu sebetulnya udah oleh Allah diuji cukup rezekinya, tapi tidak ada ghina fi qalbi. Oleh Allah dicabut rasa kaya di hatinya. Akibatnya terus saja minta-minta terus, gerawuk terus, tua aja, penyakitan, sampai dia lupa nyimpen uangnya di mana. Udah gitu, tidak berdaya, akhirat dihisab semuanya. Hadirin, nggak usah kemaruk lah ya. Hati-hati bagi yang punya teman orang kaya, jangan suka sering nge-WA jam 3, semoga Allah mengaruniakan rezeki yang halal berkah, hati yang jernih, senang bersedekah. Udah ada gejala nih. Berdasarkan pengalaman seseorang, kalau 3 hari sebelumnya keluar doa itu pagi, maka hari ketiga keluar aslinya. Pinjam uang, Hadirin, kalau punya teman kaya raya, apalagi dia suka ngasih-ngasih, hati-hati. Kalau dalam ilmu tauhid itu akan membuat kita pura-pura baiknya. Pura-pura nyapa, pura-pura ramah, pura-pura, karena sebetulnya pengen sesuatu dari dia. Gak usah ingin ditraktir lah kalau kita masih bisa nahan lapar ya. Ini ada teman suka traktir, ayo ya muji, kamu makin lama makin awet muda loh, traktir ya. Atau pengen naik angkot, padahal kita ada uang tapi enak dibayarin orang. Sepertinya sederhana, tapi itu membuat hati kita jadi bersandar ke makhluk. Tidak sehat itu. Atau beli, pengen nawar. Padahal hanya selisih 10.000, padahal ini pedagang untungnya dikit. Mau apa sih? Kan? Harusnya kita kasih aja, orang kita ke mall aja nggak berani nawar. Kenapa ke pedagang kecil yang untungnya dikit ditawar? Beli duku, nyobain yang gede-gede, habis 10, beli seons. Ini apa ini? Memalukan. Kalau beli duku, kamu kita makan siang, beli sebagian yang sudah agak hitam-hitam itu. Karena dibesokan kan dia busuk, gak ada ruginya, niat sedekah. Meringankan beban. Ada tukang jublek, masih ingat cerita dulu? Dia di depan 1 cobek, di belakang 1. Kita perlu beli 1. Belinya berapa? 1 atau 2? Kita perlunya 1. Belinya 1 atau 2? Kalau beli 1 kita zalim.
dia jadi nggak seimbang. Ditaruh di depan. Saya belum pernah beli dua hadirin ya, tapi secara teori aja. Kasihan kan ditaruh di belakang ngejengkang, ke depan nyuksek. Belilah dua-duanya. Siapa tahu ada teman nikah. Kado jublek 7 turunan awet. Astagfirullah. Ini teh dicatat omongan ini oleh malaikat hadirin. Mudah-mudahan tidak ada bohong ini ya. Begitu. Di rumah nggak usah banyak berharap, ingin disuguhin ini, dimasakin ini, masakin itu. Sudahlah, minimalisir keinginan kita. Apa yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Jangan nyuruh. Kalau udah nyuruh, nanti akan ada nggak enak di hati kita. Kalaupun mau minta tolong, pakai bahasa terbaik, paling sopan. Kalaupun sudah minta tolong, nggak bisa, nggak usah kecewa. Lakukan aja sendiri. Enak hadirin, hidup tidak jadi beban. Sahabat Nabi itu naik kuda, terus cambuknya jatuh. Beliau turun sendiri mengambil cambuknya. Rasulullah SAW pergi ke pasar, dibawa sendiri tasnya. Ayo jangan menganggap remeh berharap ke makhluk. Merdekakan diri dari bersandar ke makhluk. Jangan ngarap-ngarap orang senyum ke kita karena bibir kita ini. Itu manajemennya berbeda. Kita senyum. Justru itu saya udah senyum, tapi dia nggak senyum sama saya. Hei, bibirmu yang mana? Kalau bibirmu yang nempel, udah pekerjaanmu udah selesai. Perkara bibir beliau mau senyum itu atau tidak, itu beda manajemen. Kita husnuzon, mungkin beliau sudah senyum, hanya belum masuk ke standar umum. Dah, kalau kita ngarep-ngarep disenyumin, luka hati kita. Manggil misalkan ke istri, say, deh. Udah nggak apa-apa. Ini tugas lagi keluar kota, ngirim good night darling. Tiis we nggak disuruh, nggak apa-apa. Kenapa harus menunggu orang menjawab? Mungkin udah ketiduran. Kenapa sih harus capek hidup ini dengan berharap? Apa enggak cukup puas kita berbuat? Lalu Allah menerima, udah selesai tugas kita tuh. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah bagaimana amal kita diterima Allah. Selesai. Baru bahagia. Tapi kalau lewat dari itu offside, pasti nggak bahagia. Mau bahagia tidak? Ya udah, nggak usah banyak berharap dari makhluk. Terima kasih hadirin. Jangan banyak berharap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah ini mungkin enak didengar, tapi yang lebih enak itu diamalkan. Seperti kita ditraktir itu enak, tapi ada yang lebih enak lagi, traktir dengan ikhlas. Yang paling nikmat dalam hidup, memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Itu kiasan bagi orang-orang yang menikmati hanya Allah yang melihat dan membalas. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik.
Bagi Mim, nanti ini direkam ya. Sahabat-sahabatku sekalian, khususnya di Jakarta dan sekitarnya Jabotabek, insya Allah hari Ahad besok, lusa, tanggal berapa? Pengumuman mendapat informasi dari Kiai Rusmin, Zaitun Rusmin, beliau mengontak dan mengajak untuk hadir bersama di Istiqlal. Salah, ulangi, astagfirullahaladzim. Rekaman begini. Assalamualaikum warahmatullahi, kurang resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Zaitun Rasmin kan? Ngomong apa tadi? Oh salah, ini dihapus yang tadi ya. Maaf guys. Saya jarang menyebut nama beliau karena biasa kalau ketemu beliau sangat hormat ya. Kiai Zaitun Rasmin mengontak, memberitahu bahwa hari Ahad tanggal 3 di Monas akan ada aksi kepedulian untuk Palestina. Ini hal yang sangat penting mengingat kejadian di sana luar biasa. Bukan hanya pembantaian, juga membuat kelaparan. Bagi yang memungkinkan hadir, hadirlah. Undangan yang diprakarsai oleh MUI dan aksi solidaritas untuk Palestina ini. Mudah-mudahan kehadiran menjadi amal soleh yang menjadi jalan maslahat bagi yang hadir, terutama bagi yang kita doakan di Palestina. Undangan ini semoga bisa disebarkan sehingga bisa banyak yang hadir, insya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Kita tutup dengan bersedekah sambil membaca ayat-ayat Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mengetahui semua aib dan dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang berlumur dosa. Wahai yang menjanjikan majelis ilmu adalah tempat ampunan tiada bertepi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebusuk dan sehina apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni selama ini kami lebih banyak berharap dari selainmu ya Karim. Betapa sedikitnya kami berharap padamu. Ampuni ya Allah, betapa jarangnya kami ikhlas dalam beramal. Lebih sibuk ingin dinilai makhlukmu daripada mencari ridhamu. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu, tidak pernah bersungguh-sungguh beribadah padamu. Ampuni kami jarang berdoa memohon padamu, tapi kami berharap kepada makhlukmu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali mensyukuri limpahan nikmat darimu. Padahal nikmat darimu setiap saat melimpah ruah. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, untuk mengkhianatimu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, keburukan akhlak kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ampuni ibu bapak kami ya Karim. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli surga ya Karim. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hambamu yang kau pilih jalan hidayah bagi kami. Jalan kami bisa mengenalmu ya Allah. Jadikan setiap amal kami mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, bagi yang masih lemah iman, Engkau yang menguatkan ya Karim. Jadikan siapapun yang gelisah rasa, Engkau yang menenteramkan dengan nikmatnya yakin. Karuniakan rezeki yang halal barokah, sehingga kami tidak pernah berharap dari siapapun selain hanya darimu. Jangan biarkan kami tersentuh yang haram dan subhat. Allahumma kfirna bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan yang halal, dan lindungi kami dari apapun yang Engkau haramkan. Kayakan diri kami ya Allah hanya dengan karunia-Mu. Jangan pernah biarkan hati ini bersandar kepada selain Engkau. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ya Rabb, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jangan biarkan yang hadir yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Rabb. Yang dililit hutang Engkau bayarkan. Yang mendambakan jodoh kecuali Engkau beri pendamping terbaik. Yang sedang kekurangan Engkau cukupi ya Allah. Yang berhajat Engkau ijabah hajat yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun yang Engkau saksikan teraniaya. Hanya Engkau ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah ya Rabb, kami mohon kepadamu. Tunjukkan keagungan kekuasaan-Mu ya Rabb, sehingga kaum yang zalim benar-benar merasakannya ya Karim. Ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa membebaskan saudara kami dari penjajahan, dari segala penderitaan, dari segala kekurangan dan kelaparan. Hanya Engkau ya Karim, bimbing kami agar bisa melakukan sesuatu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna istiqomah, istiqomahkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera pulang hadirin bagi yang mau pulang supaya tidak terlalu larut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin.